Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di mata kuliah geologi struktur. Pembahasannya mengenai stres. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagian ketiga dari bab stres ya. Berarti kita berbicara terkait dengan Mohr diagram. Oke. Seperti definisi yang sudah disampaikan di bagian sebelumnya di part kedua, bahwasanya berbicara mengenai Mohr diagram berarti kita berbicara mengenai gambaran grafis dari stres yang dialami oleh suatu batuan, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jadi dalam part ini saya akan mencoba menjelaskan pelan-pelan terkait dengan Mohr circle pada bentuk 2 dimensi dan dalam bentuk 3 dimensi. Lalu capaiannya saya harap setelah menyimak video ini kalian bisa menggambar setidaknya Mohr circle itu seperti apa dan tentunya tahu bagian-bagian dari Mohr circle. Oke, ini sudah ada di slide tulisan-tulisannya, jadi silahkan dibaca. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pemahaman dari Mohr circle. Oke, let's start. Berarti selalu kita ibaratkan mungkin begini ya. Ini bagian Mohr circle. Kita ibaratkan bahwasanya suatu stres itu terjadi pada suatu bidang yang dimana bidang ini memiliki kemiringan seperti ini ya. Ini bidang yang miring, lalu secara natural ini ada stres dari secara vertikal. Berarti ini stres yang searah dengan gaya gravitasi, vertical stress. Dan tentunya ada minimum stresnya dari horizontal. Ini sudah konsekuensi logis, ada sigma 1 pasti akan ada sigma 3 ketika kita bicara bidang 2 dimensi. Nah, karena sigma 1-nya mengarah ke menekan ke bidang, pun sigma 3-nya ini menekan ke bidang, maka bisa kita katakan bahwasanya sigma 1 dan sigma 3 itu memiliki nilai yang positif. Oke ya. Nah, lalu tentunya ini memiliki nilai normal stres yang tegak lurus dengan bidang. Dan tentunya ada juga nilai sudut theta antara bidang bidang yang di-apply stres dengan bidang horizontal. Nah, berarti kita juga pastinya memiliki nilai shear stressnya ya. Arah seperti ini ya. Oke. Yang memiliki gelincir ke arah relatif ke kanan. Biasanya kalau seperti ini, nilai shear stressnya itu memiliki nilai yang positif. Oke, saya coba pelan-pelan hapus dulu. Nah, biasanya pada kenyataannya kita aplikasikan di lapangan bahwasanya kita akan selalu mengetahui nilai sigma 1 karena pasti korelasi dengan gaya gravitasi juga, dan kita juga akan biasa mengetahui nilai sigma 3 pada titik-titik tertentu. Oleh karena itu, yang perlu kita ketahui adalah berapa nilai normal stress, berapa nilai shear stressnya. Tentunya ketika kita sudah bisa melihat bidang gesernya ini atau bidang yang terdeformasi, kita juga sudah bisa mengetahui nilai tetanya berapa. Oke. Kita bisa mengetahui nilai tetanya berapa. Nah, oke. Lalu kita bergeser ke bagian sini, ke bagian Mohr diagram. Ini adalah yang dinamakan Mohr diagram dalam bentuk 2 dimensi. Jadi selalu sumbu horizontal pada Mohr diagram ini adalah normal stress. Oke. Normal stress, dan sumbu vertikal ini merupakan shear stress. Oke. Jadi ini normal stress dan ini shear stress. Ketika benda berada posisi di sini, berarti benda tersebut memiliki nilai
normal stress yang positif dan shear stress yang positif. Oke. Sedangkan apabila kita berbicara posisi di kuadran 2 misal, di kuadran 2 itu memiliki normal stress yang positif dan shear stress yang normal stress yang negatif dan shear stress yang positif. Apa ini artinya? Apa itu artinya? Berarti kalau misalkan benda itu berada di kuadran 1 misal, jadi dia mengalami kompresi dan mengalami pergeseran ke arah kanan. Tapi sebenarnya untuk pergeseran shear stress ini pasti akan selalu terjadi di dua bidang, di dua arah. Maksudnya di dua arah, jadi ke kanan dan ke kiri, dekstral maupun sinistral. Tergantung dari sudut gesernya dan ke arah mana sudut gesernya ya. Jadi makanya gambaran lingkaran ini, jadi ketika kita menggambar lingkaran di sini pun ada positif dan negatif. Di sini di sini akan ada negatif dan negatif. Jadi shear stress ke kanan dan ke kiri itu bisa disebabkan oleh baik kompresional maupun tensile. Oke. Tetapi kita bisa lihat bahwasanya signifikan sekali apabila gaya yang terjadi pada benda tersebut kompresional stress, berarti gaya saling dorong mendorong. Nah, ini akan menggambarkan lingkaran di kuadran 1 dan kuadran 4. Sedangkan ketika gayanya itu tensile, itu akan digambarkan di kuadran 2 dan kuadran 3. Nah, di model sebelumnya kita melihat ada tensional stress, ada compressional stress, dan ada shear stress. Nah, bagaimana model shear stress? Nah, apabila model shear stress itu lingkarannya tuh di sini. Mostly ya. Nah, jadi ada bagian dalam hal ini sigma 1 itu dalam keadaan kompresional. Di sisi lain, sigma 3-nya itu memiliki nilai negatif atau ada tensile stress di situ. Jadi ada dua gaya yang bekerja. Nah, itu yang mengakibatkan adanya shear stress by product ya. Oke, jadi bisa dipahami bahwasanya di bagian yang kanan, kita anggap bagian kanan sini ini bukan bagian kompresional, dan bagian yang kiri ini bagian tensile atau tensional. Oke ya. Jadi kalian sudah bisa tahu sumbu horizontal ini merupakan normal stress dan sumbu vertikal ini merupakan shear stress. So, bagaimana kita membuat suatu lingkaran ini bisa menjadi bisa membuat suatu lingkaran ini dari sebuah ilustrasi bidang seperti ini kurang lebih. Oke, mudah saja. Jadi biasanya kita sudah mengetahui nilai sigma 1. Oke, kita gambar sigma 1 itu mungkin memiliki nilai anggaplah 50 begitu ya. Anggaplah 50 MPa. Megapascal. Oke. Lalu sigma 3 itu kita anggap memiliki nilai positif 10 megapascal. Oke. Nah, begini. Jadi kita sudah tahu sigma 1 dan sigma 3-nya positif. Berarti kita sudah tahu model Mohr diagramnya pasti di sisi kompresional semuanya. Karena ini stresnya positif semua nilainya ya. Oke, setelah itu kita harus mengetahui juga nilai tetanya berapa. In case ketika kita ingin mengetahui nilai normal stress gitu ya. Jadi kita sudah taruhlah nilai theta ini karena kita sudah lihat di gambar ini, mungkin nilai tetanya sekitar 60 derajat ya. Jadi coba saya tulis 60 derajat. 60 derajat. Oke. Lalu kita lihat di bagian sini, bagian yang kanan. Seperti yang di slide akhir sebelumnya itu, bahwasanya kita selalu ketika kita mengetahui nilai sigma 1 dan sigma 3, tentunya kita bisa mendefine beberapa stress. Yang pertama adalah mean stress. Oke. Ini stress rata-rata. Jadi bagaimana perhitungan mean stress itu?
perhitungan min stress itu sigma 1 ditambah sigma 2 ditambah sigma 3 dibagi 3. Itu ketika ada 3 stres yang bekerja pada suatu benda. Karena memang kasus yang kita bahas ini merupakan stres yang bekerja di bidang tersebut hanya ada 2, yaitu sigma 1 dan sigma 3. It means untuk menghitung nilai min stress itu ada sigma 1 ditambah sigma 3 dibagi 2. Jadi tetap nilai rata-rata ya. Nah, min stress itu akan mendefine jarak titik pusat lingkaran ini terhadap titik 0 dari koordinat diagram ini. Jadi ketika misalkan kita anggap begini, kita anggap sigma 3-nya itu minus 10 ya. Berarti kan di sini ya. Nah, jadi dia akan memiliki nilai min stress sekitar 20 MPa. Jadi dari titik sini mungkin ini 10, ini mungkin 20. Nah, jadi jarak dari sini ini ke sigma 3 dan ini ke sigma 1 begitu. Nah, dalam kasus ini kan sigma 1-nya 50, sigma 3-nya 10, berarti positif semua. 5 ditambah 10 sama dengan 60 dibagi 2, berarti nilainya 30. Nah, berarti kita gambar titik min stress tersebut di sini kan 30. Misalkan di sini 10. Jadi kita sudah plot ya, di sini sigma 3 itu 10 MPa, jadi kita plot di sini 10. Kita plot di sini 10. Di sini mungkin 20, di sini 30. Di sini 30, di sini titik nilai min stressnya dan 30, 40 mungkin ya. Nah, di sini 50. 50 kita plot dengan sigma 1 di sini ya. Oke. Nah, jadi kita sudah punya posisi sigma 3 di mana, posisi sigma 1 di mana, dan posisi titik pusat di mana. Jadi sebenarnya ketika kita sudah memiliki nilai ini, jadi kan 30 itu dari 0 ya. 0, 10, 20. 0, 10, 20, 30. Lalu sigma 3-nya kita plot di sini 10 MPa, sigma 1-nya plot di sini 50 MPa. Jadi kita sudah bisa membuat suatu lingkaran begitu. Sudah ada jari-jarinya juga kan dari titik pusat ke sigma 3, titik pusat ke sigma 1 begitu. Jadi nanti kita tinggal buat suatu lingkaran. Nah, yang menunjukkan Mohr circle di bidang tersebut. Oke, mungkin saya akan coba akan gambarkan mungkin ya, karena biar saya harap materi ini karena materi dasar, jadi saya ingin kalian semua paham. Jadi kalau misalkan materinya sudah sedikit advance atau pengembangan dari Mohr circle, mungkin saya tidak akan memaksakan kalian harus paham atau tidak kalau sudah masuk ke development. Cuman ketika kita bicara ini, oke, ini mungkin saya harap si Corelnya sudah bisa dilihat. Jadi saya menggunakan Corel. Oke. Jadi kita coba untuk menggambar suatu poin. Nah, begini. Lalu ini kita anggap sebagai normal stress. Normal stress. Dan kita mungkin gambar ini sebagai shear stress begitu. Oke, coba kita buat buat ini saja ya, apa namanya, kita asumsikan saja ya. Terus sama aja dong. Oke, coba di sini apa? Di sini sumbu y-nya 1.
sekarang buat ini 100, ini 10 cm. Oh, error. Error nampaknya. Oke. Oh, ke close oralnya. Oke, saya gambar lewat sini saja lah ya. Oke, saya mungkin gambar di sini saja. Kita anggap seperti ini. Ini suatu garis. Saya harap semua garisnya bisa kelihatan ya. Lagi satu garis. Nah, ini dia. Di garis ini masing-masing kita memiliki jarak, misalkan di sini 10, di sini 20, di sini 30, di sini 40, di sini 50. Oke. Lalu sama juga, pasti di sini ada 10, ini 20, di sini 30, dan seterusnya. Kita anggap ini sama, kita anggap bagian sini sama ya semuanya. Jadi kita bisa bilang di sini adalah sigma 3. Saya bukan pilih saja ya karena susah lagi cari simbolnya. Lalu saya bilang di sini akan ada titik sigma 1. Oke. Nah, tentunya kita bisa menghitung nilai min stress yang tadi kita sudah ketahui bahwasanya nilai min stressnya itu bernilai 30, berarti 10, 20, 30. Berarti di sini mungkin kita bisa bilang di sini min stress. Oke. Min stress. Ini min stress ya. So, dari situ semua mungkin kita bisa menggambar suatu gambarkan ya. Kita coba menggambar suatu lingkaran ya. Dengan diameternya berarti di sini dari jari-jarinya berarti dari arah min stress ke sigma 1 dan ke sigma 3. Nah, kurang lebih itulah ya. Kurang lingkaran deh. Oke lah, beginilah. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita lihat gambar yang more saja lagi. Jadi agak-agaknya bahwasanya nanti membentuk suatu lingkaran seperti ini, yang tentunya menunjukkan hubungan antara sigma 1, sigma 3, normal stress dan shear stress. Nah, dari data sini pun kita juga bisa mengetahui bahwasanya adanya differential stress. Nah, saya ingin menjelaskan dulu bahwasanya differential stress itu merupakan nilai perbedaan stres antara stres maksimum dengan stres minimum. Berarti memang differential stress itu adalah selisih dari sigma 1 dikurangi sigma 3. Nah, sebenarnya differential stress itu untuk menunjukkan, kalau di Mohr circle itu menunjukkan diameter suatu lingkaran. Dan juga differential stress itu menunjukkan bahwasanya bagaimana bentukannya terdeformasi. Jadi ketika differential stressnya sama dengan 0, dia mungkin akan terdeformasi, tapi dia hanya akan merubah volume dari benda tersebut. Tapi ketika misalkan differential stressnya itu semakin besar, maka perubahannya itu pun semakin semakin besar. Dalam artian perubahan yang saya maksud itu adalah perubahan bentuk atau distorsi. Nah, jadi sigma 1 dan sigma 3 ini diameternya, ini merupakan differential stress, bisa dicatat sama kalian. Jadi jarak antara titik pusat dengan titik pusat Mohr 0 ke titik pusat lingkaran itu merupakan min stress, dan ini radiusnya atau jari-jarinya itu nilai differential stress dibagi 2. Jadi dipahami ya, semoga bisa paham.
Nah, lalu kita balik lagi ke topik kita yang tadi. Jadi bagaimana cara menentukan nilai normal stres dan shear stress yang ada di yang ada di lapangan yang terjadinya seperti ini. Nah, kita hanya membutuhkan nilai theta atau nilai sudut antara bidang yang di-apply stress dengan bidang horizontal. Sudut theta ini ya. Nah, jadi singkat cerita kita juga harus mengetahui bahwasanya shear stress-nya ini ke arah mana kira-kira begitu. Tetanya itu positif atau negatif seperti itu. Nah, dalam hal ini mungkin tetanya itu eh, positif ya. Jadi jadi nanti tetanya tuh kita plot di sini nih. Jadi dari sigma 1 lah. Jadi sebenarnya kan dari sigma 1 itu kalau misalkan kita melihat bidangnya ini kan shear stressnya positif nih. Karena belok ke kanan ya. Jadi kan pasti dari sigma 1 dia mengarah ke positif tentunya. Nah, lalu kita putar juga ini kan untuk mengetahui nilai normal stress dan shear stressnya berapa itu kita menggunakan 2 theta. Jadi kita sudah tahu 60 derajat tetanya. Jadi tinggal ditarik dari sini 120 derajat. Putar. Nah, singkat cerita dia ada di sini. Oke. Ya, jadi dia memiliki putarannya 2 theta itu di sini nih. Nah, ditunjukkan dengan jari-jari atau deviatoric stress yang ke arah sini, ke arah ujung dari lingkaran. Lalu dari titik ujung ini kita tarik secara horizontal dan tarik secara vertikal. Nah, tentunya kita dari situ sudah bisa mengetahui berapa nilai normal stressnya. Ini kan berarti 10 ya, mungkin di sini nilainya 20 ya normal stressnya. Dan ini shear stressnya mungkin shear stressnya almost 20 juga mungkin ya kalau lihat dari jaraknya. Nah, sebenarnya akuratnya itu kita bisa lihat nah dari perhitungan Mohr circle ini kita juga sudah bisa menentukan rumus shear stress itu ditemukannya dari sini. Sigma 1 dikurangi sigma 3 per 2 dikali sin 2 theta. Dan normal stress juga sudah ada kan rumusnya yang kemarin yang di part sebelumnya itu saya sudah share. Oke ya, itu untuk theta yang 60. Nah, yang bagian kanan kita lihat itu memiliki theta yang lain, itu tetanya 45 derajat. Oke, mungkin di sini. Nah, begitu. Nah, itu tetanya berubah jadi 60 derajat. Jadi dari titik tengah tadi berubah ke kiri. Drop di situ ya. Tapi mungkin di sini ada ya nilai shear stress-nya itu seharusnya negatif. Jadi sebenarnya tidak masalah. Akan sama juga. Sebenarnya kalau misalkan kita menggambarkan bidangnya itu dengan nilai negatif, maksudnya shear stress negatif, itu kan sama aja ya. Berarti bergeraknya juga begini. Nah, jadi nanti ke sini juga begitu. Jadi tidak ada masalah mau negatif dan positif. Yang jelas kita tahu bila bergerak cenderung sinistral, maka dia akan memiliki nilai shear stress yang negatif. Oke, saya harap konsepnya ini sudah paham untuk Mohr circle. Dan coba saya lihat lagi. Nah, ini ke slide selanjutnya. Kita lihat ini perhitungan yang cukup rumit, bukan cukup rumit. Tapi di sini turunan-turunannya bisa ada. Jadi ini bentuk fisiknya yang bagian kiri ini merupakan bentuk fisiknya, bentuk nyatanya begitu. Bendanya tuh seperti ini. Nah, ini bagian kanan. Ini adalah bentuk pendekatan dari Mohr circle-nya, dari Mohr diagramnya. Ini dari model twist and Mohr. Coba saya jelaskan pelan-pelan. Jadi di sini ada sigma 1 yang di-apply di suatu benda. Jadi ini sebenarnya gaya F. Lalu di sini kan ada bidang perseginya ya. Ini merupakan luas permukaannya. Jadi F per A itu akan menghasilkan nilai sigma 1 yang dia ekuivalen dengan vertical stress begitu ya. Karena dia berangkat dari arah vertikal. Nah, tentunya ketika kita bicara bidang 2 dimensi akan ada satu stress lagi, yaitu stress yang dari horizontal. Itu ada sigma 3 di situ. Oke. Nah, pada kasus ini dia memiliki bidang gesernya itu di garis merah. Oke.
di garis merah ini. Lalu tentunya ketika ada bidang geser, pasti kita bisa melihat adanya shear stress dan adanya normal stress. Oke. Jadi normal stressnya itu garis putus-putus ini nih, dipanjangin. Sedangkan shear stressnya itu relatif miring. Ya. Relatif nilainya relatif bentuknya ke kiri seperti ini. Nah, dia memilih. Nah, bagaimana cara mengetahui sudut dari bidang miringnya? Bisa kita kaitkan dari bidang horizontal ini terhadap bidang miring yang garis merah, ataupun bisa kita lihat pergeserannya. Awalnya kan normal stress di sini ketika bidangnya itu horizontal. Lalu dia berputar menjadi ke sini. Nah, ini putarannya ini juga bisa disebut dengan theta. Jadi sama saja. Itu theta. Bisa didefinisikan sudut yang sudut antara bidang gesernya dengan bidang horizontal, atau sudut antara sigma 1 dengan normal stress. Sebenarnya sigma 1 itu saya ingin mempermudah saja. Jadi kalau kita sejajarkan itu saya bilang maksimum stress. Sigma 1 itu maksimum stress, sigma 3 itu minimum stress. Jadi saya bisa bilang maksimum stress memiliki arah vertikal seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke plot more-nya, ke more diagram. Jadi kita sudah bisa mendefine ini kondisinya seperti apa kan. Oke, lalu kita geser ke kanan. Nah, di sini bentukan more-nya seperti ini kurang lebih. Jadi karena sigma 1, sigma 3-nya ini masih sama ya, sigma 1-nya itu 50, sigma 3-nya itu 10 biar mudah. Di sini kan 10, di sini 50. Nah, normal stress-nya di sini ini 30 ya. Bukan normal stress, ini titik pusatnya di sini. Nah, dihitung tadi sudut 2 tetanya. Kalau ini mungkin sudutnya sekitar 30 derajat. Jadi mungkin 2 theta di garis ke sini. Nah, di sini nilai normal stress-nya dan di sini nilai shear stress-nya seperti itu. Nah, dari perhitungan ini juga bisa diketahui, dari gambar ini bisa diketahui bahwasanya shear stress itu memiliki rumus sigma 1 dikurangi sigma 3 per 2. Jadi ini nilai diferensial stress dibagi 2 atau jari-jari lingkaran dikali sin 2 theta. Oke ya, kan ini sudut sin 2 theta. Nah, untuk menghitung suatu normal stress juga bisa sebenarnya. Jadi dari berarti dari ini nih rumusnya. Sigma 1 dikurang sigma 3 dibagi 2 dikali cos 2 theta. Ini ya. Ditambah sigma 1 tambah sigma 2 dibagi 2. Oke ya, bisa kebayang ya. Jadi nilai min stress ditambah nilai ini. Dalam hal yang ini ya, itu untuk nilai normal stressnya. Tapi pastikan nilai tetanya itu positif atau negatif. Oke, itu untuk core circle yang 2. Ini juga sama. Jadi saya coba ingin menjelaskan dulu bahwasanya ini pergeserannya kan ke samping kiri. Jadi perpindahan normal stress dengan shear stress itu kan ke kiri ya. Jadi dari sini pun dari sigma 1 ke kiri begitu gambarannya. Untuk ini yang lebih jelas. Jadi dari ini kan awalnya sigma 1 dari vertikal, lalu normal stress itu di sebelah kiri. Jadi dari vertical stress ini tetanya itu mengarah ke kiri begitu. Dan tentunya dari sini pun ke kiri atau ke atas. Ini kan berarti berlawanan arah jarum jam, ditaruh di sini pun, diletakkan di more circle pun berlawanan arah jarum jam. Sama juga ini dari normal stress ke normal stress aksen begitu. Jadi juga berpindah. Jadi ini berpindahnya 2 theta, lalu di sini juga berpindahnya alfa, berarti di sini 2 alfa. Kalau misalkan dibalikin lagi minus 2 alfa dari sini ya ke sini begitu ya. Jadi ini rotasinya seperti ini kurang lebih. Ini untuk sudut-sudutnya, hubungan antar sudut. Nah, ini adalah sebenarnya ini sama saja. Jadi ini lebih ke arah ininya. Bidangnya bergerak dan stresnya itu bergerak. Jadi sigma 1 dan sigma 3 ini tetap sama, tapi normal stresnya bergerak. Ini juga sama sebenarnya. Ini begini bentukannya, dia bergeser. Jadi
tetap apabila bergesernya berlawanan arah jarum jam di diagram Moore pun kita geser berlawanan arah jarum jam. Ketika dia bergeser searah jarum jam, tentunya di Moore circle pun kita geser searah jarum jam. Nah, apa yang perlu di notes atau dipahami adalah ini sigma 3 dan sigma 1 ini akan selalu membentuk sebuah lingkaran Moore circle ya. Jadi itu adalah parameter-parameter yang penting atau yang utama dalam membuat suatu Moore diagram. Oke. Ini juga sama, jadinya ini bentukan-bentukan yang lain. Nah, ini ketika counterclockwise, untuk sudut itu dianggap positif dan ketika clockwise itu dianggap negatif. Gitu. Kalau untuk shear stress ini dianggapnya sama lah nilainya. Jadi mau negatif mau positif itu di dalam hal ini disejajarkan. Nah. Oke ya, bisa dipahami ya semuanya. Nah, ini juga salah sebenarnya, ini harusnya negatif ya di gambar yang ini, bukan positif. Karena dia searah dengan arah jarum jam gitu. Jadi ini harusnya negatif gitu. Oke, nah ini kesimpulannya dari perhitungan yang tadi. Jadi make sure, jadi kan kita sudah mengetahui tadi turunannya dari mana ini, turunan sigma normal stress dan shear stress. Itu kita bisa lihat di diagram Moore yang tadi saya jelaskan, bahwasanya kesimpulannya untuk normal stress itu memiliki rumus seperti ini dan shear stress memiliki rumus yang seperti ini. Oke, next. Nah, apa yang terjadi ketika kita berbicara barang yang 3 dimensi? Nah, ini kita berbicara barang yang 3 dimensi, itu tentunya ada tambahan sigma 2 gitu. Atau intermediate stress. Ada intermediate stress. Tentunya sigma 2 itu tidak akan lebih besar daripada sigma 1 dan tidak akan lebih kecil daripada sigma 3. So, ketika kita sudah punya lingkaran nih, sigma 3 dan sigma 1 yang tadi kita gambar, sigma 2 itu akan selalu berada di sekitar sini lah. Mentok-mentok di sini kan, mentok-mentok di dekat titik pusatnya di sini. Atau di sini juga bisa sih sebenarnya. Jadi yang jelas sigma 2 itu berada di antara sigma 1 dan sigma 3 dalam posisi ini. Nah, tentunya kita harus mempunyai gambaran bidang. Jadi kan berarti kita memiliki satu sumbu vertikal dan dua sumbu horizontal, utara, selatan, barat, timur, oke? Nah, tentunya nanti sigma 1 ada hubungannya dengan sigma 2. Sigma 3 ada hubungannya dengan sigma 1. Sigma 3 ada hubungannya dengan sigma 2. Sigma 1 pun ada hubungan dengan sigma 3. Nah, hubungan-hubungan tersebut dijelaskan di gambar ini. Sigma 3 dengan sigma 1 dihubungkan dengan lingkaran yang paling besar ini ya. Menghitungnya sama kayak yang tadi kita jelaskan di awal. Lalu sigma 3 dengan sigma 2 sama juga menghitungnya di sini. Seperti ini. Oke. Lalu sigma 2 dan sigma 1 itu juga sama, seperti ini. Dan yang jelas pasti akan berbentuk seperti ini karena diferensial stress itu pasti paling besar nilainya di sigma 1 dan sigma 3. Jadi pasti diameternya itu paling besar sigma 1 dan sigma 3. Jadi pasti lingkaran sigma 3 dan sigma 2 dan juga sigma 1 dan sigma 2 itu tidak akan lebih besar daripada lingkaran yang dibentuk dari sigma 1 dan sigma 3. Oke ya. Nanti kaidah tetanya juga sama. Tapi theta itu mungkin theta itu kan berarti hubungan dari normal stress terhadap sumbu apa ya? Sumbu sigma 1 kah, sumbu sigma 2 kah, atau sumbu sigma 3 kah? Itu untuk model 3 dimensi secara umumnya. Lalu inilah tampilannya. Jadi beberapa rumus saya tidak akan jelaskan semuanya ya. Jadi bisa dipahami saja. Ini konsepnya sama persis dengan yang awal tadi. Jadi ini ada theta 1. Kalian bisa theta 1. Ini berarti theta 1 itu sudut normal stress antara sudut antara sigma 2 dengan normal stress 1. Ini kan sigma 2. Dalam hal ini X2 itu sigma 2 ya.
Nah, dengan normal stress di theta 1 kan, dengan normal stress dengan N1 ini. Oke. Itu hubungannya. Lalu ketika kita theta 2 yang mana, Pak? Nah, ini dia. X1 dengan X3 kan hubungannya. Akan ada N2. Ya, jadi ini lingkaran yang besar, kita pakai lingkaran yang besar. Jadi diameternya pun dari sini ke sini, oke. Lalu ditarik 2 theta. 2 theta 2 di sini ya. Begini. Oke, karena dia searah jarum jam putarannya, berarti kita juga gambar searah jarum jam. Oke. Nah, yang theta 1 harusnya berlawan arah jarum jam. Ini gambarnya salah, harusnya ke atas. Tapi sama saja kan sebenarnya. Lalu untuk yang theta 3 itu dari sigma 1 dengan sigma 2. Berarti kita lihat lingkaran yang sigma 1 dan sigma 2. Ada theta 3, 2 theta 3 ke sini, ke bawah. Saya tarik. Nah, ini hitung-hitungannya semuanya. Oke, nanti bisa kalian baca saja ini hitung-hitungannya, kalian catat sendiri. Nah, ini adalah model. Jadi ketika sigma 1 kondisi, ini adalah kondisi-kondisi tertentu ya. Ketika sigma 1-nya berada di sini, gambar yang tadi kita lihat itu ya, sigma 2 itu di sini posisinya lebih kecil daripada nilai min stressnya, itu akan menghasilkan model dari triaxial stress. Sigma 3, sigma 2, sigma 1-nya seperti ini. Lalu ketika model biaksial atau planar stress itu seperti apa, Pak? Seperti sigma 3-nya sama dengan 0. Karena dia pas di titik koordinat pusatnya dari Mohr circle ini. Jadi sigma 2-nya memiliki nilai, tapi tentunya lebih kecil daripada sigma 1. Nah, kondisi uniaksial itu adalah ketika sigma 2 dan sigma 3 sama dengan 0. Jadi di sini kita nggak menggambar bidang 2 dimensi, jadinya bidang seolah-olah kita tidak menggambar Mohr dalam 3 dimensi seolah-olah. Jadi kita menggambar Mohr dalam dalam 2 dimensi seperti ini. Lalu kondisi dari uniaxial tension ya. Kita ngomong tension berarti ada tarikan di sana. Berarti ada sigma 3. Nah, ini sigma 3-nya minus. Sigma 1 kan konsekuensinya harus lebih besar daripada sigma 2 dan sigma 3 ya. Berarti sigma 1-nya nggak mungkin lebih kecil daripada sigma 3. Pasti di sinilah. Atau enggak dia bergeser di sini. Atau enggak di sini begitu. Nah, ini kondisi dari uniaxial tension. Lalu ketika ketika biaxial stress, nah yang tadi saya bilang tadi, yang mungkin akan menghasilkan model shear stress begitu. Ini ada sigma 1-nya positif, sigma 2-nya 0, dan sigma 3-nya itu negatif. Ini banyak terjadi. Jadi kalau kalian berbicara ke Kargarus, biasanya model-modelnya ada di sini nih. Model-model lembarnya itu mungkin seperti ini. Jadi sigma 1-nya kompresional, sigma 3-nya itu tensile. Dan kondisi yang terakhir, ini ada modelnya, ada hydrostatic stress, itu sigma 1, sigma 2, dan sigma 3 ini sama dengan tekanan pori atau pore pressure. Mungkin di sini kah? Mungkin di mana kah? Pokoknya nilainya sama. Nah, ini bicara apa? Bukan bicara stress berarti. Kita lebih bicara pressure ya. Seperti di part kedua itu ada perbandingan stress dengan pressure. Oke, ini model tensornya. Model matriksnya gitu ya. Nah, saya rasa tinggal dibaca saja. Nah, ini adalah contoh dari penggambarannya nanti di lapangan. Jadi untuk pure shear, nah ini untuk pure shear nih, modelnya mungkin seperti ini. Pure shear pun akan bisa seperti ini ya, seperti shear stress yang tadi sigma 3-nya ada negatif dan sigma 1-nya ada positif. Ini ada model-modelnya, ini pure shear. Ada ini deviatoric stress untuk menghitung pergeserannya kan, perubahannya itu. Lalu ini ada model dari differential stress dari beberapa contoh stressnya berapa, dan ini model dari effective stress. Nah, effective stress akan saya jelaskan di part selanjutnya. Jadi secara saya kasih spoiler bahwasanya effective stress itu merupakan stress yang sebenarnya bekerja pada batuan. Yang efektif bekerja pada batuan dengan rumus biasanya stres sigma 1 atau sigma 2 atau sigma 3 itu dikurangi nilai tekanan pori. Jadi biasanya ini kan terjadi di batuan sedimen ya, atau batuan yang memiliki memiliki space di sana. Jadi effective stress itu merupakan stres sigma 1, sigma 2, sigma 3 begitu ya, dikurangi dengan nilai tekanan pori atau pore pressure. Seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di
part selanjutnya. Terima kasih telah menyimak part ketiga ini. Nanti kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.